dosa itu selalu merusak hidup kita. Tapi sebetulnya dosa yang utama adalah begini, tentang hubungan kita sama Tuhan. Dosa itu sebetulnya kalau kayak tadi, merusak hidup, itu akibat. Itu buah-buahnya. Tapi dosa yang utama adalah begini, tentang hubungan kita sama Tuhan. Dosa itu sebetulnya melawan Tuhan. Ada nggak di hati kita sebetulnya kita nggak setuju dengan firman Tuhan? Dosa itu tidak setuju dengan Tuhan. Dosa itu ingin. Apalagi kalau sudah berbuat. Tapi ingin sudah dosa tuh. Ingin berontak pada Tuhan. Kalau bisa nggak usah ada Tuhan. Kalau bisa nggak usah ada firman Tuhan. Saya tahu apa yang saya mau lakukan. Saya buat sesuai apa yang saya mau buat aja. Ingin berontak sama Tuhan. Tidak senang dengan Tuhan. Mungkin kita nggak berani langsung maki-maki sama Tuhan. Kita nggak berani ngomong langsung. Tapi di hati kita banyak kali, seringkali ini. Tidak senang dengan Tuhan. Ular itu berkata pada perempuan itu, pada Hawa, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tuhan bilang, semua boleh dimakan, satu pohon yang nggak boleh. Iblis bilang nih, semua dibilang nggak boleh dimakan kan? Kompor mulai menyala, saudara. Hawa mulai dipanas-panasin sama iblis. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kok kami makan. Tapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan. Ataupun raba buah itu. Lihat itu. Hawa sudah mulai punya kecenderungan untuk tidak suka dengan firman Allah. Firman Allah mulai diubah. Kalau tadinya cuma jangan makan, sekarang mulai dia tambah. Jangan raba buah itu. Nanti kamu mati. Nah, iblis melihat celah ini, dosa melihat celah ini. Ayat berikutnya bilang ini, tetapi ular itu berkata kepada perempuan ini, oh sekali-kali kamu tidak akan mati. Kamu nggak akan mati, tapi Allah tahu bahwa waktu kamu makan, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Iblis tahu, iblis melihat kesempatan, iblis melihat kecenderungan hati kita untuk berontak. Kita nggak pengen ada Tuhan, kita pengen menjadi Tuhan buat diri kita sendiri. Makanya itu yang ditawarkan iblis kepada Hawa. Kalau kamu makan, kamu nggak mati kok. Justru kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan jadi Allah. Sudah tahu inilah akar dari semua dosa. Dimana kita bilang, kita nggak mau tunduk sama Tuhan, kita mau gini, gimana gue aja. Kita pelayanan, pilih apa yang kita suka. Kita lakukan apa yang kita mau. Kita pilih ayat yang kita suka. Ayat yang kita nggak suka, kita sengajain nggak baca. Dan kita nggak mau renungkan, apalagi melakukan. Kenapa? Kita nggak suka dengan Allah. Hati-hati dengan akar dosa yang ada dalam hati kita. Dosa selalu menawarkan apa yang ada di hati kita. Jadi waktu kita lihat dosa, kita sangat tertarik. Kenapa? Karena itu ada di hati kita. Hati kita penuh dengan dosa. Bukan cuma saudara, bukan cuma saya, bahkan Paulus, rasul yang begitu luar biasa juga menyadari hal ini. Roma 7 ayat 18-20. Saya bacakan buat saudara. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang ku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Paulus saja rasul mau mengakui begini, bagaimana dengan saudara dan saya? Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Paulus hidup di dalam dua jeritan pada waktu yang sama. Sepanjang hidupnya sampai akhir, Paulus hidup dalam dua jeritan. Yang pertama jeritan, aku manusia celaka. Karena dia menyadari dosa. Dia menyadari jahatnya dosa. Dia menyadari ketidakmampuannya menang dari dosa. Tapi jeritan yang kedua adalah begini. Syukur pada Allah. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dua jeritan pada waktu yang sama. Dua jeritan ini juga harus menyertai saudara dan saya sepanjang hidup kita. Dua jeritan ini yang akan terus menjaga kita. Untuk menyadari bahwa kita nggak punya harapan lain. Bahwa kita nggak punya jalan keluar lain. Selain daripada kasih karunia Allah.